warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kita akan mempresentasikan hasil karya kami, media pembelajaran berbasis pop-up. Halaman yang pertama ada kata pengantar, yang kedua ada kompetensi dasar dan indikator. Selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Igna. Kompetensi dasar berisi tentang 2.4 untuk menunjukkan perilaku bersatu sebagai wujud keyakinan bahwa tempat tinggal dan lingkungannya sebagai bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 3.4 yaitu untuk menggali informasi dari teks cerita petualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam dengan bantuan guru dan teman dalam bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih kosakata baru. 4.4 yaitu menyajikan teks berpetualangan tentang lingkungan dan sumber daya alam secara mandiri dalam teks bahasa Indonesia, lisan dan tulis dengan memilih dan memilah kata-kata baru. Selanjutnya yaitu indikator 2.4.1 memberikan pendapat dalam menjaga dan melestarikan sumber daya alam dengan sikap cinta tanah air. 4.41 membuat puisi dengan menggunakan kalimat perumpamaan yang di dalamnya terdapat kata sifat. 4.4.2 membacakan puisi hasil karangan siswa. Di sini juga ada petunjuk penggunaan media pop-up book. Yang pertama, letakkan media pada tempat yang datar. Kedua, buka halaman media secara hati-hati. Ketiga, pastikan semua bagian sudah rapi sebelum media ditutup. Dan yang terakhir, petunjuk lain ada pada setiap halaman. Halaman selanjutnya adalah asal-usul kerajinan ukiran kayu Jepara. Jaka Prabangkara adalah putra Raja Majapahit Prabu Brawijaya V yang lahir dari perempuan keturunan rakyat biasa. Sang raja bertemu Ibunda Prabangkara saat sedang menyamar sebagai rakyat biasa untuk mengetahui kondisi rakyat di luar istana. Ketika menyamar, sang raja menggunakan pakaian rakyat seperti biasa. Setelah lama berkeliling melihat kondisi rakyat, sang raja merasa lelah dan ingin beristirahat. Dan kebetulan di dekat raja ada rumah milik seorang menteri jagal. Sang menteri mempersilahkan sang raja untuk beristirahat di rumahnya. Tawaran itu diterima dengan senang hati oleh raja. Ternyata sang menteri jagal mempunyai seorang anak yang cantik jelita yang membuat sang raja langsung jatuh cinta, dan terjadilah hubungan percintaan antara Raja Majapahit dengan putri menteri jagal tersebut. Selang beberapa bulan, lahirlah seorang bayi tampan yang diberi nama Raden Jaka Prabangkara, merupakan buah cinta dari Raja Majapahit dan putri menteri jagal. Namun, sang raja tidak mengakui bahwa itu adalah putranya. Ini gambar Prabu Prabangkara saat menyamar menjadi rakyat biasa. Cerita selanjutnya, namun setelah dewasa, Jaka Prabangkara mengabdi kepada ayahnya, Raja Majapahit. Ia dianggap menjadi lurah. Selain itu, Jaka Prabangkara juga diberi tugas sebagai juru lukis istana karena ia memiliki keahlian luar biasa dalam melukis. Hasil lukisannya sangat mirip dengan aslinya karena keahliannya dalam melukis, dan raja sangat percaya padanya. Sang raja kemudian meminta Prabangkara untuk melukis permaisuri Raja Ratu Mas Andarawati. Tugas ini sangat berat, namun dapat diselesaikan dengan sempurna. Lukisan Ratu Mas Andarawati atau putri dari negeri Campa itu sangat mirip dengan aslinya. Jika lukisannya itu disandingkan dengan sang ratu, seperti sang ratu sedang bercermin. Raja terkagum-kagum dengan hasil lukisan Raden Jaka Prabangkara. Sang raja puas dan sangat senang hatinya. Ia makin mengagumi sosok Jaka Prabangkara. Raja tak puas-puasnya memandang lukisan permaisurinya, hasil karya Jaka Prabangkara. Raja kagum karena lukisan tersebut layaknya dapat berbicara. Saat raja sedang mengagumi lukisan Ratu Mas Andarawati,
Ia melihat ada titik semacam dahi lalat di bagian tubuh tertentu sang ratu. Raja menduga ia semacam noda dalam lukisan Prabangkara karena sang raja sepertinya tidak pernah melihat tai lalat semacam itu. Raja marah dan meminta pertanggungjawaban Prabangkara. Hei Jaka Prabangkara, kau sudah membuat satu kesalahan besar dan melukis permaisuriku. Coba perhatikan lukisanmu itu, mengapa ada noda hitam? Apa itu karena terpercik oleh tinta yang kamu gunakan saat melukis? Ampun beribu-ribu ampun Paduka. Betul, memang noda itu adalah tinta yang terpecik tiada sengaja. Hamba lalai untuk menghapus noda hitam itu, jawab Jaka Prabangkara seraya memohon maaf atas kehilafannya. Pikirannya terhadap Prabangkara terus menghantuinya, sehingga raja sulit untuk tidur nyenyak. Kemarahannya kemudian menjadi tak tertahankan. Ia memutuskan hukuman berat kepada Jaka Prabangkara. Jaka Prabangkara harus dihukum mati. Di sini ada gambar Jaka Prabangkara saat melukis Ratu Mas Andrawati, dan di sebelah ini Raja Majapahit sangat marah kepada Jaka Prabangkara karena lukisannya terdapat noda hitam. Sebelum keputusan itu dilaksanakan, sang raja mendiskusikan terlebih dahulu hal tersebut kepada Mahapati Gajah Mada. Setelah mendengar penjelasan dan keluhan raja, Majapahit Gajah Mada menjadi gundah dan sedih hatinya. Ia kemudian memberikan pandangannya tentang masalah raja dengan Prabangkara. Duli tuanku Raja Majapahit, Prabu Brawijaya, Majapahit Pamanda, Gajah Mada tak setuju dengan masuk Duli tuanku Prabu Brawijaya untuk menghukum mati putranda Raja Jaka Prabangkara. Dikarenakan dugaan saja dan belum tentu kebenarannya. Ada peribahasa mengatakan hewan yang paling buas dan paling berbahaya seperti singa dan ular pun tidak akan memangsa anaknya, apalagi manusia yang memiliki derajat lebih dari hewan. Prabu Brawijaya sangat tersentuh dengan uraian sang Mahapati Gajah Mada. Tidak terasa air matanya telah membasahi kedua pipinya. Hatinya pilu bagai disayat sembilu, sungguh tajam dan menembus sanubari sang raja segala tutur kata Majapahit Gajah Mada. Mahapati Gajah Mada telah mampu mencegah raja berbuat keliru. Raja Majapahit Prabu Brawijaya V akhirnya membatalkan putusan hukuman mati bagi Raden Jaka Prabangkara. Sang Prabu kemudian mendekati Mahapati Gajah Mada dan membisikkan sesuatu. Paman, aku telah keliru. Terima kasih aku ucapkan pada Pamanda Mahapati Gajah Mada. Aku menyerahkan sepenuhnya persoalan ini kepada Paman. Hanya satu permintaanku, Raden Jaka Prabangkara harus meninggalkan Majapahit. Tidak boleh ada orang lain dan mengetahui persoalan ini. Mahapati Gajah Mada menyanggupi permintaan sang raja dan memohon pamit untuk menemui Raden Jaka Prabangkara. Di sini ada media pop-up yang berbentuk amplop. Kita bisa buka dan ambil suratnya. Mahapati Gajah Mada mengatur siasat untuk melaksanakan perintah raja. Ia segera menemui Raden Jaka Prabangkara dan berkata, Raden titah Ayanda Prabu Brawijaya, Raden diberi tugas untuk melukis apa saja isi angkasa raya. Semua isi langit termasuk diantaranya bulan, bintang, kilat, pelangi, awan, meteor, bekas angin melintas, bintang berpindah, guntur, petir, mendung, jenis angin, hujan, badai, lembayung, hingga batas angkasa dan batas langit. Segala jenis burung yang terbang di angkasa dan jenis burung yang tidak hidup di bumi, seperti burung dewata dan peksi raja atau burung raja. Lukislah. Raden Jaka Prabangkara menyanggupi semua titah Prabu Brawijaya. Mahapati Gajah Mada kemudian pamit dan melaporkan kepada Prabu Brawijaya. Di sini ada gambar saat Prabu Brawijaya mendiskusikan tentang hukuman Prabu Prabangkara kepada Mahapati Gajah Mada.
Mahapati Gajah Mada adalah orang yang memberi nasihat kepada raja. Prabu Brawijaya sangat senang hatinya menerima laporan Patih Gajah Mada. Besoknya Prabu Prabangkara segera memerintahkan kapula kerajaan untuk membuat layang-layang raksasa berukuran 7 depa atau sekitar 14 meter. Sang Prabu juga memerintahkan untuk membuat semacam kurungan berbentuk kotak tempat Raden Jaka Prabangkara melakukan kegiatan melukis. Kurungan ini berisikan semua peralatan melukis dan perbekalan selama di angkasa yang telah diterbangkan oleh layang-layang raksasa. Beberapa hari kemudian, layang-layang beserta kurungan telah selesai dikerjakan. Layang-layang segera dihenturkan. Layang-layang beserta kurungan telah selesai dikerjakan. Layang-layang segera dihenturkan kepada Prabu Brawijaya, disaksikan oleh semua pejabat istana. Gulungan tali temal yang dibutuhkan untuk menaikkan layang-layang telah pula disiapkan. Raden Jaka Prabangkara segera menghadap raja dan memohon diri untuk memulai tugasnya melukis seisi langit dan angkasa. Di sini ada gambar tentang Raja Prabangkara saat berpamitan dengan ayahanda. Raja Majapahit Prabu Brawijaya segera memerintahkan untuk mengulur tali dan layang-layang pun segera diperanginkan. Dalam waktu singkat, angin kencang datang bertiup mengangkat layang-layang. Layang-layang terangkat naik ke udara, meninggi di angkasa. Tak ubahnya sebagai burung Garuda raksasa terbang melayang. Layang-layang terbang makin meninggi hingga terlihat seperti titik di angkasa. Prabu Brawijaya segera menghunus pedangnya yang sangat tajam. Bercahayanya berkilau saat pedang terhunus. Sang Prabu Brawijaya memandang layang-layang yang makin mengecil di angkasa hingga tidak tampak lagi oleh mata. Prabu Brawijaya merintahkan untuk memberhentikan mengulur tali layang-layang. Dalam keadaan melayang tanpa tali ikatan, Pahat Prabangkara jatuh di sebuah daerah yang sekarang dikenal dengan Desa Mulyoharjo. Kawasan ini menjadi pusat sentra ukir dan dikenal dengan ukir macam kurungannya. Di sini ada gambar layang-layang yang ditumpangi oleh Jaka Prabangkara. Ragam hias dari seni ukir Jepara yaitu terdapat motif makarya. Ini salah satu gambarnya. Yang kedua yaitu motif gunungan wayang. Ini contoh gambarnya. Yang ketiga yaitu motif ukiran tradisional. Ini gambarnya. Dan yang terakhir motif ukiran naga. Cara mengaplikasikannya yaitu kita bisa mendorong. Pada halaman terakhir, ini berisi tahukah kamu, yaitu pertanyaan dari apa yang sudah dijelaskan, yang sudah diceritakan dari awal sampai akhir tentang cerita asal-usul ukir Jepara. Dan di halaman terakhir ini ada pertanyaan untuk mengukur seberapa pahamnya anak tentang cerita yang sudah dijelaskan. Demikian presentasi yang sudah kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.